Setelah sebelumnya pengendara hanya diberikan himbauan dan edukasi tentang tata tertib lalu lintas, kali ini Polda Papua Barat langsung mengambil tindakan dalam operasi Zebra Mansinam. Sebanyak 250 kontingen yang terdiri dari atlet, pendamping, dan ofisial Papua Barat melakukan arak-arakan menuju kantor Gubernur Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Yanes Wihiawari dan saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Setelah sebelumnya pengendara hanya diberikan himbauan dan edukasi tentang tata tertib lalu lintas, kali ini Polda Papua Barat langsung mengambil tindakan dan menahan kurang lebih 20 unit motor dalam operasi Zebra Mansinam. Selain melakukan operasi Zebra Mansinam, Polda Papua Barat juga mengarahkan para pengendara untuk bersedia divaksin ke gerai vaksinasi milik Polda Papua Barat. Sebelumnya Dirlantas Polda Papua Barat selama 1 minggu kemarin hanya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengendara roda 4 maupun roda 2. Selain sosialisasi, Polda Papua Barat juga mengarahkan para pengendara untuk mengikuti vaksinasi bagi yang belum divaksin. Operasi Zebra yang berlangsung Senin pagi tadi yang dipimpin Dirlantas Polda Papua Barat langsung melakukan penindakan terhadap pengendara motor maupun mobil serta truk berbadan besar yang melintas depan Mapolda Papua Barat di Maripi. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono menyebutkan sudah 20 kendaraan yang ditilang pada hari ini, yaitu berupa kelengkapan surat-surat kendaraan maupun yang kasat mata seperti tidak menggunakan helm serta pengendara di bawah umur. Hari ini dari mulai seminggu yang lalu sudah beberapa penindakan yang kita laksanakan, ya. Namun selektif prioritas, artinya itu pilihan terakhir kita menindak masyarakat. Pilihan utama masih tetap cara bertindak kita sosialisasi, himbauan, penyuluhan kepada masyarakat. Sampai hari ini sudah 20 tilang, ya 20 tilang yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Itu pun setelah kita maksimalkan teguran kepada mereka. Masih diulangi kita tilang. Nanti ke depan masih CB-nya, masih cara bertindaknya selektif prioritas, kita berikan penindakan terhadap masyarakat yang berulang kali kita peringatkan. Itu masalah kelengkapan surat-surat ya, Komandan? Tidak, surat-surat beberapa, ya. Namun kebanyakan yang kasat mata, masalah helm, masalah kelengkapan kendaraan, dan ada di bawah umur, ya. Ada beberapa surat-surat. Selama operasi Zebra Mansinam 2021, pihaknya tidak lupa memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat untuk tertib protokol kesehatan dengan membagikan masker serta membuka gerai vaksin keliling, sehingga pengendara yang belum vaksin langsung diarahkan mengikuti vaksinasi di tempat. Kegiatan kepolisian operasi Zebra Mansinam 2021 di depan Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat. Kita memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas dan tertib protokol kesehatan. Kita membagi masker, kemudian kita membagi brosur, stiker kepada pengendara-pengendara yang melewati jalan ini. Kemudian mereka yang belum divaksin kita himbau untuk bisa divaksin. Kami sudah menyediakan gerai vaksin keliling. Ini SIM keliling yang sudah kita sulap menjadi bis vaksin keliling. Ini program kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mereka bisa dilihat antusias mereka untuk divaksin, karena kita salah satu cara bertindak selama operasi Zebra, kita mendukung percepatan vaksinasi massal di Papua Barat. Mudah-mudahan di Papua Barat bisa mencapai 50% pada bulan November ini untuk
persentase vaksinasi yang sudah. Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat juga memberikan bantuan sembako kepada pengendara yang telah mengikuti vaksin di Rumah Sakit Bayangkara. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, MRP Papua Barat telah mengeluarkan rekomendasi pemekaran untuk sejumlah calon daerah otonomi baru. Hal ini dilakukan terkait tuntutan masyarakat yang berkembang di sejumlah daerah di wilayah Papua Barat. Ketua MRP Papua Barat, Maxi Nilson Ahoren kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya mengatakan, sampai dengan hari ini kabupaten yang akan kembali dimekarkan, yaitu Kabupaten Maibrat minimal harus 1 kabupaten, kemudian Kabupaten Manokwari dimekarkan menjadi 1 kota, Raja Ampat 2 kabupaten, Fakfak 1 kabupaten, Sorong 3 kabupaten, dan Kabupaten Tambrau minimal 1 kabupaten, sehingga Provinsi Papua Barat Daya bisa dimekarkan. Kabupaten yang hari ini bersama pemekaran kan kurang lebih ada, contoh hari ini ada di Maibrat. Maibrat ini kan itu kebijakan politik yang di kombinasi politik itu 2 tahun lalu. Pada saat saya Komolo masih jadi Menteri Dalam Negeri. Masalah letak wilayah tempat kabupaten dari Kumurkek pindah ke Ayamaru. Kan akhirnya pada saat dia pindah ke dalam SK yang sudah diberikan, maka perjanjiannya harus ada pemekaran itu. Wah, itu salah satu. Terus kemudian Kabupaten Manokwari harus ada pemekaran, kan seperti itu. Terus kemudian kota, ini harus ada pemekaran. Bagaimana di provinsi kalau tidak ada kotanya? Nah, ini harus dipindahkan. Tidak mungkin kita pindahkan kota Sorong, pindahkan di sini. Kan begitu. Setidaknya harus ada pemekaran dilakukan. Kabupaten Moskona, itu sudah perlu untuk dimekarkan. Terus ke Raja Ampat, itu harus sudah siap untuk dimekarkan salah satu. Minimal dari 3 itu ada 1 yang sudah dimekarkan. Terus kemudian ada di daerah Fakfak, Kokas. Itu adalah kabupaten yang sudah tua sekali yang harus sebenarnya memekarkan sama-sama dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan pegang. Sebenarnya kebenaran nanti memekarkan bersamaan. Untuk memenuhi Provinsi Papua Barat Daya, maka harus dimekarkan berapa kabupaten dulu baru Provinsi Papua Barat itu bisa dimekarkan. Itu syarat mutlak, kan begitu. Berarti harus dimekarkan selama 3 kabupaten. Raja Ampat minimal 2, Tambrau minimal 1, Maibrat minimal 1, baru kita memekarkan Provinsi Papua Barat Daya. Seperti itu. Menyangkut pemekaran sejumlah kabupaten, MRP Papua Barat juga siap mendukung semua pemekaran yang nantinya dilakukan pemerintah. Namun yang menjadi hal penting saat ini harus menyiapkan orang asli Papua untuk mengisi dan terlibat dalam pemekaran tersebut. Karena akhir-akhir ini MRP Papua Barat sedang gencar-gencarnya melakukan penerimaan baik afirmasi maupun pegawai negeri sipil di Papua Barat, khusus bagi anak-anak Papua. Sedangkan menyangkut pemekaran untuk kabupaten, pada intinya MRP mendukung sepenuhnya. Dalam pernyataan MRP beberapa waktu yang lalu, MRP sudah menyampaikan pemekaran hari ini bisa kita lakukan, tetapi yang utama hari ini adalah kita menyiapkan orang-orang Papua untuk mengisi pemekaran itu. Itu yang paling inti. Kenapa hari ini MRP dengan giat-giatnya melakukan penerimaan baik itu afirmasi dan pegawai negeri sipil? Karena itu langkah MRP bagaimana dalam hal bukan kita bicara tentang penerimaan pegawainya saja yang ada di daerah, tetapi bagaimana afirmasi yang dari pusat yang masuk ke sini, bagaimana anak-anak Papua dilibatkan untuk semua terlibat dan masuk ke situ. Karena untuk mengisi pemekaran ini, berarti kan kita butuh sumber daya manusia. Sumber daya alam sudah ada, potensi wilayah sudah ada. Tapi kalau manusianya tidak akan sama saja, akhirnya juga menjadi bom waktu sewaktu-waktu. Kapan saja akan meledak. Dan masa akan muncul. Pemekaran lahir dan datang untuk siapa? Kalau bukan datang lahir untuk kita, untuk apa pemekaran itu harus hadir? MRP Papua Barat menegaskan sudah saatnya semua pihak melihat sumber daya manusia yang ada sambil menyiapkan pemekaran daerah otonomi baru agar ada pemerataan pembangunan di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 250 kontingen yang terdiri dari atlet, pendamping dan ofisial Papua Barat melakukan arak-arakan menuju kantor Gubernur Papua Barat. Arak-arakan yang dilaksanakan pada Senin 22 November 2021 pagi tadi diterima langsung oleh Asisten 2 Setda Papua Barat, Melkias Werinusa.
Arak-arakan yang dimulai dengan mengambil start dari kantor NPCI Papua Barat menuju kantor Gubernur Papua Barat pada Senin pagi waktu setempat. Gubernur Papua Barat melalui asisten 2 Setda Papua Barat mengatakan, jika Papua Barat tengah berbangga atas prestasi yang diraih para atlet dalam ajang Peparnas ke-16 di Papua beberapa waktu lalu. Tidak sedikit keringat yang dikeluarkan dalam meraih prestasi, melainkan kerja keraslah yang dapat menghasilkan prestasi seperti ini. Rasa bangga yang disampaikan ini pun tidak luput dari doa dan dukungan masyarakat Papua Barat. Menyampaikan hormat dan terima kasih atas capaian yang dicapai. Kemudian kami berbangga dan hasil kebanggaan itu saya sendiri tidak akan bisa menyampaikan karena memang tidak ada satu sambutan tertulis yang Bapak Gubernur tinggalkan. Tetapi pesan yang disampaikan bahwa setiap tetes keringat yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai itu akan mendapat perhatian. Jumlahnya saya tidak sebut ya, tapi informasi yang didapatkan seperti itu. Sehingga kami berharap sesungguhnya Paralimpik ini itu juga sama dengan PON kemarin, itu harapan. Tapi ini kan dari saya. Mudah-mudahan itu merupakan bagian dari pertimbangan karena di sini tidak ada perbedaan yang dilakukan seperti itu. Kami berharap seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Sementara itu, Ketua NPCI Papua Barat, Lewi Raubaba mengungkapkan bahwa Papua Barat telah membuktikan bahwa atletnya bisa untuk mengharumkan nama daerah dengan prestasi yang diraih yakni sebanyak 7 emas, 9 medali perak, dan 8 medali perunggu. Jadi yang mendapat emas adalah 3 cabang olahraga. Itu terdiri dari atletik, renang, dan panahan. Yang memang kami baru saja mengikuti, tapi kami rasa bersyukur karena hari ini kami bawa nama baik Provinsi Papua Barat. Selain itu juga Lewi berharap apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah daerah kepada para atlet peraih medali agar dapat direalisasikan. Hal ini dapat menjadikan penyemangat bagi para atlet yang telah mengharumkan nama baik daerahnya. Terkait dengan peraih medali yang dalam ajang Peparnas, Pak. Jadi kami MPC Provinsi Papua Barat, kami sudah pulang dengan satu kemenangan meraih medali emas, 7 medali emas, kemudian perak dan perunggu. Kami sudah berupaya untuk nama besar Papua Barat. Oleh sebab itu, saat ini kami melaporkan hasil kami kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Untuk itu, saya atas nama Ketua MPC sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah sehingga pemerintah bisa memberikan apa yang sudah disampaikan kepada atlet pada waktu pelepasan di bandara. Itu saya atas nama Ketua MPC sangat mengharapkan sehingga ini untuk mengangkat semangat dari atlet untuk menuju ke event-event daerah maupun event internasional. Itu harapan saya seperti itu. Seperti diketahui, Papua Barat telah menurunkan sebanyak 250 kontingen yang terdiri dari para atlet, pendamping, dan ofisial dalam ajang Peparnas 16 Papua lalu. Ada 9 cabang yang diikuti dari 12 cabang yang dilombakan, salah satunya pada cabang para atletik. Papua Barat menduduki peringkat ke-14 dari 30 provinsi yang mengikuti Peparnas ke-16 Papua. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Berikut ini adalah salah satu budaya dari suku Ambai Serui, yaitu tari mandohi dan pasang kandi. Tari mandohi adalah tarian yang dilakukan menyambut tamu kehormatan saat mengunjungi masyarakat suku Ambai.
Suku Ambai merupakan suku yang mendiami Pulau Ambai dan terletak di selatan Pulau Yapen, Provinsi Papua, dengan beberapa marga antara lain Karubaba, Wanggai, Waroi, Waromi, Onataba, Maniani, Mubuai, Yowei, Imbiri, Numberi, Kareni, Marani, Wona, Aiwoi, Eropa, dan Woro. Salah satu budaya yang sering dilakukan oleh suku Ambai Serui yaitu pasang kandi atau pasang gelang untuk mengikat seseorang yang menjadi bagian dari suku Ambai atau menghargai tamu kehormatan yang mengunjungi keluarga suku Ambai. Untuk pasang kandi diawali dengan tari mandohi yang dimainkan oleh beberapa orang. Tugas pria memainkan alat musik tifa, sedangkan wanita dari suku Ambai ada yang bertugas bernyanyi dan menari, dan ada yang bertugas memegang piring untuk membasuh kaki tamu yang disambut. Nanti kalau sudah jalan baru Cornelis Mobuai, salah satu masyarakat suku Ambai Serui, saat diwawancarai mengatakan suku Ambai memiliki beragam budaya, yaitu tari mandohi dan pasang kandi atau memasang gelang di kaki. Namun saat ini yang digunakan yaitu injak piring. Ini berarti bahwa orang yang disambut merupakan bagian dari keluarga besar suku Ambai Serui. Suku keluarga besar Serui Ambai di Kabupaten Manokwari ini merupakan tari penjemputan, dan di Ambai sendiri itu ada dua cara penjemputan dan itu dituangkan dalam pesta-pesta adat. Nah, salah satunya yang paling dikenal itu dansa mandohi. Mandohi. Nah, mandohi itu salah satu pesta adat yang dilaksanakan ketika dari pihak laki-laki mau menyanyi pihak saudara perempuan yang kawin di keluarga lain, dan itu dilakukan dengan ucap telinga. Nah, kemudian yang kita bawakan pada saat ini yaitu injak piring, atau sering kita istilah orang Ambai itu pasang kandi-kandi. Kalau istilah injak piring pada umumnya hampir suku-suku di Papua itu bisa gunakan. Tetapi ciri khas dari kita orang Ambai itu biasa pasang gelang di kaki. Nah, itu dia punya tata pelaksanaan ya seperti yang sekarang kita lakukan. Hanya yang kita lakukan sekarang ini cuma injak piring, tapi biasanya itu harus pasang gelang. Artinya pasang gelang itu dari pihak keluarga kasih tanda bahwa suatu ketika kita akan bayar orang ini, atau kita akan jaga dia, pilih dia untuk hari yang waktu yang lama. Ketika kalau dia sudah mengikat dari waktu yang apabila di kemudian hari dia minta kita untuk datang bayar dia, pasti kita akan datang bayar. Ya, itu merupakan salah satu tradisi dari orang Ambai. Jadi dituangkan dalam tari penjemputan. Untuk aksesoris yang dipakai, pria menggunakan mahkota burung cendrawasih dan juga memakai manik-manik. Sedangkan wanita juga menggunakan hiasan di rambutnya dan juga memakai manik-manik. Untuk tangan dan muka dilukis motif dan ornamen suku Ambai untuk menutup tubuh pria dan wanita mengenakan kain panjang. Sedangkan untuk suara tifa akan berbunyi ketika ada komando.
dari pria yang memimpin tarian dan lagu akan dilantunkan oleh seluruh penari. Tifa yang akan dibunyikan dengan irama pelan dan selanjutnya tempo atau irama tifa akan berbunyi dengan cepat. Cornelis menambahkan pasang kandi atau pasang gelang merupakan tradisi suku Ambai dalam mengikat sesuatu untuk menjadi milik dan juga bagian dari keluarga besar. Untuk saat ini prosesnya dilakukan dengan cara menginjak piring. Itu dalam bahasa Ambai itu pasang kandi, artinya kalau bahasa Indonesia itu pasang gelang. Nah, tetapi diversikan ke injak piring karena itu hampir sudah tradisi untuk seluruh orang Papua yang ada ketika terima tamu pasti injak piring. Tapi itu kalau diangkat, ya salah satu dari suku Ambai punya yang awalnya itu dibuat dalam bentuk pesta adat itu pasang gelang di kaki. Dengan adanya bunyi tifa dan juga nyanyian yang dilantunkan, selain menyambut tamu, juga memberi isyarat bagi masyarakat agar segera berkumpul bersama karena suku Ambai sedang melaksanakan pesta besar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola Adolf Kabo Cup yang bergulir sejak 19 Oktober 2021, Sabtu malam resmi ditutup oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Keluar sebagai juara 1, yakni klub Papua Brother Sorong mengalahkan klub Cendrawasih Muda Sanggeng. Turnamen sepak bola Adolf Kabo Cup yang digelar guna membangkitkan sepak bola di Manokwari telah bergulir sejak 19 Oktober 2021 lalu, yang resmi dibuka oleh Bupati Manokwari. Laga ini diikuti oleh 32 tim sepak bola, yang mana 26 dari Manokwari dan 6 berasal dari luar Kabupaten Manokwari. Dan pada Sabtu malam resmi ditutup pula oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo. Penutupan turnamen diakhiri dengan laga final antara Papua Brother Sorong dan Cendrawasih Muda Sanggeng. Pada laga final, Papua Brother berhasil mengalahkan Cendrawasih Muda dengan skor 3-2 melalui tendangan penalti, sehingga piala bergulir dan uang 50 juta rupiah diboyong Papua Brother Sorong. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada kedua tim yang lolos hingga babak final. Dan untuk itu, kesuksesan di hari ini harus terus dipertahankan. Soal kalau menang di final itu biasa. Tahun depan kita pastikan kita selenggarakan ulang lagi. Bagi yang sudah meraih juara 1 hari ini, tahun depan berupaya untuk mempertahankannya. Tapi yang belum berhasil untuk merebut Piala Adolf Cup hari ini, usahakan supaya piala ini kembali ke kandang. Setuju? Ya. Masa piala harus keluar. Ya, usahakan piala harus kembali ke kandang. Karena itu dipersiapkan segala sesuatu baik dan kita pastikan untuk tahun depan kita selenggarakan turnamen ini jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu semua, tentu penyelenggaraan keberhasilan kita semua dalam penyelenggaraan turnamen ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Suksesnya turnamen Adolf Kabo Cup pertama di Manokwari juga tak luput dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga selaku Bupati Manokwari, Hermus mengapresiasinya. Kiranya sukses penyelenggaraan Adolf Kabo Cup pertama diabadikan sebagai karya dalam pembangunan sepak bola di Manokwari. Dalam rangka pembangunan sepak bola di Manokwari, Bupati juga pada penutupan turnamen sepak bola Adolf Cup. Dalam rangka pembangunan sepak bola di Manokwari, Bupati juga menyampaikan pada penutupan turnamen sepak bola Adolf Cup, menyampaikan pada bulan Februari 2002 akan digelar Piala Bergulir Otto dan Geisler Cup. Turnamen Adolf Kabo Cup pertama keluar sebagai juara pertama Papua Brother Sorong, juara 2 Cendrawasih Muda Sanggeng, juara 3 Samber Putra Manokwari, dan juara 4 Kamasan FC Manokwari. Arida Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Turnamen sepak bola Adolf Kabo Cup pertama diharapkan menjadi ajang kebangkitan sepak bola di kota Manokwari. Pandemi COVID-19 menjadi musibah yang menerjang semua aspek, antara lain sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga dunia olahraga. Salah satunya cabang olahraga sepak bola yang terpaksa berhenti hampir 1 tahun lebih.
Namun dengan turunnya kasus COVID-19 di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, sejumlah pertandingan pun mulai diadakan. Salah satunya turnamen sepak bola Adelov Kabo Cup yang berlangsung sejak bulan kemarin di Stadion Sanggeng, Manokwari. Pertandingan yang diikuti oleh sejumlah tim baik dari dalam Manokwari maupun dari luar mendapat antusias dari penonton dan juga masyarakat dengan hidupnya kembali persepak bolaan di kota Manokwari. Pelatih PSK Masan Wirsi yang diwawancarai TVRI Papua Barat Gerson Rombe menyampaikan bahwa latihan yang dilakukan dengan serius maka dapat membuahkan hasil yang baik melalui proses yang cukup panjang. Gerson berharap turnamen seperti ini harus semakin sering dilakukan di Manokwari, sehingga dapat mencari talenta-talenta muda, terutama membangkitkan kembali tim Perseman yang merupakan kebanggaan masyarakat kota Manokwari. Semua pemain, saya percaya bahwa latihan akan kalau dilakukan dengan serius pasti akan membuahkan hasil. Jadi kita butuh proses. Jadi tim-tim di Manokwari saya berharap semua melakukan itu agar tidak ada tim-tim yang dalam bentuk instan. Kebetulan turnamen ini adalah ajang untuk kita mengembangkan bibit-bibit talenta yang ada di kota Manokwari, tentunya di Papua Barat. Saya berharap ke depan melalui turnamen-turnamen seperti ini tim-tim Perseman, Persifa atau siapapun yang datang melihat pertandingan ini boleh mendapatkan hasil yang baik. Mereka boleh memetik dari buah hasil dari pertandingan ini. Dan semoga ke depan Perseman bisa bangkit agar Manokwari bisa kembali berjaya di kancah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Pelatih PSK Masan Wirsi ini menitip pesan kepada semua tim sepak bola di Manokwari untuk terus berlatih dan tidak bosan dalam mempersiapkan diri mereka pada ajang turnamen yang dibuka. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka musyawarah ke-1 suku Ambai, Bupati Manokwari Hermus Indong mengatakan, suku Serui merupakan suku yang terkemuka di tanah Papua. Yang lebih dulu menerima peradaban dan disebarluaskan ke seluruh suku di tanah Papua. Musyawarah ke-1 suku Ambai Serui di Manokwari yang dilaksanakan Sabtu 20 November 2021 dengan tema "Dengan Semangat Masyarakat Adat Ambai Serui, kita membangun rasa kebersamaan dalam rangka mewujudkan eksistensi di era globalisasi." Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indong yang diawali dengan prosesi penjemputan dengan tarian adat suku Ambai. Aser Karubaba, Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan, kegiatan musyawarah ke-1 suku besar Ambai Serui di Manokwari untuk membentuk organisasi kerukunan sebagai rumah untuk merangkul dan mengakomodir keluarga besar Ambai di Manokwari, terutama bagi generasi muda suku Ambai ke depan, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah. Ambai Kabupaten Manokwari adalah untuk membentuk organisasi kerukunan sebagai rumah besar untuk merangkul, mengakomodir, menyelesaikan dan menjawab persoalan keluarga besar Ambai di Kabupaten Manokwari, terutama untuk membackup orang Ambai atau generasi Ambai sekarang dan yang akan datang dalam berbagai aspek, serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung program pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indong dalam sambutannya mengatakan suku Serui merupakan suku yang terkemuka di tanah Papua, di mana suku Serui telah menerima transformasi peradaban dan disebarkan ke seluruh pelosok tanah Papua, termasuk suku besar Arfak. Lebih lanjut disampaikan, fakta membuktikan bahwa di sektor politik keluarga Serui menjadi keluarga yang terkemuka. Bupati menambahkan momen musyawarah ke-1 suku Ambai Serui sebagai momen menata diri, membangun integrasi sosial di internal suku Ambai dan juga dengan masyarakat lainnya, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Serui kita kategorikan sebagai suku yang terkemuka di tanah Papua. Bersama-sama dengan keluarga besar ya, di mana Tuhan lebih dulu bekerja dan memakai buah suku ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebagai suku yang terkemuka, suku ini lebih dulu menerima transformasi peradaban. Lalu transformasi peradaban itu tidak dinikmati sendiri, tetapi diperjuangkan, bahkan disebarluaskan dan ditransformasikan untuk menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat di tanah Papua.
termasuk kami suku besar Arfak di Kabupaten Manokwari. Fakta membuktikan bahwa peradaban pembangunan termasuk sektor politik di tanah Papua, keluarga besar Serui menjadi keluarga yang terkemuka. Kabupaten Manokwari dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan musyawarah pertama kerukunan keluarga Ambai Serui di tempat ini. Jadikan momentum musyawarah satu ini untuk Musyawarah ke-1 suku besar Ambai Serui di Manokwari diikuti oleh perwakilan marga antara lain Karubaba, Huanggai, Waroi, Waromi, Fonataba, Maniani, Muobuai, Yowei, Imbiri, Numberi, Kareni, Marani, Wona, Aiwoi, Oropa, Woru. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari memberikan apresiasi kepada masyarakat Manokwari yang mengikuti anjuran pemerintah. Dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyukseskan program vaksinasi, sehingga Kabupaten Manokwari saat ini berada di PPKM level 1. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo saat menghadiri acara pembukaan musyawarah ke-1 suku Ambai Serui yang dilaksanakan di Auditorium PWKI Papua Barat. Bupati berterima kasih atas dukungan pemerintah dan juga masyarakat sehingga saat ini status Kabupaten Manokwari terkait PPKM berada di level 1. Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari sudah menurun. Sesuai dengan data pemerintah Kabupaten Manokwari, Sabtu 20 November 2021, sudah tidak ada pasien yang dirawat di rumah sakit. Hanya 3 orang yang melaksanakan isolasi mandiri dan untuk level penerapan PPKM masuk level 1 dan peringkat 1 di Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan semua ini bisa terjadi karena pertolongan Tuhan, sehingga memampukan kita masyarakat Manokwari untuk menerapkan protokol kesehatan, serta masyarakat Manokwari juga ikut mensukseskan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari sudah menurun. Hari ini kita Manokwari tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit. Data statistik kita untuk hari ini hanya 3 orang yang isolasi mandiri. Dan level penerapan PPKM kita masuk level 1 dan menjadi peringkat 1 di Papua Barat. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga Tuhan memampukan kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Seluruh warga masyarakat kita disiplin untuk mengikuti anjuran pemerintah di dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kita bersyukur bahwasanya kita semuanya juga ikut menyukseskan program vaksinasi di Provinsi Papua Barat dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Diharapkan kepada masyarakat agar dengan ditetapkannya Manokwari berada di PPKM level 1, masyarakat tidak boleh lengah dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di mana kita berada. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari dan saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.